Pagi itu, saya sedang menggoreng telur. Minyak di wajan berbunyi seperti jam alarm kecil yang tak mau berhenti, bau kopi memenuhi dapur, dan di meja ada 3 piring yang belum tersentuh. Leandro sedang merapikan tas sekolah dengan gerakan yang sudah matangnya di usia 17. Lengan panjangnya menggulung lengan baju, rambutnya masih basah dari mandi pagi. Valeria duduk membungkuk di sudut, menarik senar biolanya pelan untuk mengecek nada. Matteo, seperti biasa, memegang inhaler di saku celana pendeknya. Matanya setengah tertutup karena malam alerginya yang buruk. Aku baru saja membalik telur ketika pintu depan meledak. Bukan meledak seperti film. Pintu didorong sampai terpelanting dari engselnya. Helm, seragam hitam, sepatu berat, dan suara perintah yang tidak pernah kubira sejak lama. Mereka masuk dengan kaku, rapi, seperti pasukan yang digerakkan oleh sebuah skrip. Seorang lelaki bertubuh besar menempelkan sebuah catatan di dadaku dan menatakan sesuatu yang terdengar seperti tuduhan. Anda sedang ditangkap atas dugaan penculikan. Suaraku kering. Aku gugup bukan karena mereka akan mengambil aku, tapi karena aku melihat mata anak-anakku. Mata yang pernah aku hibur ketika demam. Mata yang kubawa ke klinik malam-malam ketika Veronica tidak pernah kembali. Kakinya gemetar sedikit ketika mereka mengikat tanganku. Aku mengingatkan diri, bukan untuk marah, melainkan agar aku tetap bernafas. Di luar, beberapa lampu kamera menyilaukan, telepon berdering, burung kelabu, wartawan, berdiri di seberang jalan. Seorang anak laki-laki, Leandro, aku sangat tahu ia tak akan membuat suara berlebihan, mencoba melangkah maju, dan seorang petugas menempatkan dirinya di antara kami seperti dinding. Valeria memegang bialanya seperti doa. Matteo, yang pernah hampir pingsan karena kacang, menatap kosong, seolah tidak memahami kata penculikan itu apa. Mereka memanggilku kakek, bukan dengan nama, seolah bukan manusia, hanya kelisa yang bisa mereka angkat ke headline. Di rumah itu, ada cinta lebih dari yang bisa ditentukan oleh garis darah. Aku sudah merawat mereka selama 10 tahun. 10 tahun bukan sekedar angka, itu adalah rutinitas. Bangun tiap pagi membuat roti, menyapu lantai, menjaga agar inhaler selalu ada di rak yang sama. Menunggu Valeria berlatih biola sampai senja. Itu adalah waktu ketika sebuah kamar kecil penuh dengan tumpukan mainan menjadi kastil, ketika aku mengajari Leandro mengendarai sepedaku yang sudah keropos, ketika Matteo menangis karena seorang teman lupa membawakan bekal tanpa telur. Dan 10 tahun itu juga waktu ketika aku tidak pernah menyesali pilihan yang kubuat. Menjual truk lama, menahan nafas ketika gaji bukan cukup, menukar malam-malam panjang bekerja untuk sekolah dan susu anak. Mereka mengatakan saya penculik, seolah aku mengambil anak dari seseorang yang merawat mereka. Mereka tak tahu akan keputusan yang pernah dibuat di meja kecil itu saat putri saya, Veronica, mengetuk pintu rumah ini 10 tahun lalu dengan ransel dan mata penuh badai. Dia menangis, menaruh sebuah dot kecil, pacifier, di tanganku dan berkata, tolong jaga mereka. Dia pergi dan kami hidupkan janji itu. Itu bukan penculikan, itu sumpah dari hati seorang kakek yang tahu dia masih punya sisa cinta untuk diberikan. Di luar, kamera menangkap gerakan itu. Seorang pria tua ditarik keluar dari rumahnya, 3 anak menonton dari jendela yang pecah. Mereka bilang penculik, mereka menulisnya di layar telepon mereka. Mereka memutar video singkat, potongan-potongan yang mereka pilih untuk membuat narasi. Kakek tua, rumah kecil, anak-anak, sebuah tanda tanpa konteks. Begitulah media bekerja. Mereka tidak datang untuk menceritakan hidup, mereka datang untuk memotongnya menjadi tajuk yang mudah. Aku dibawa ke kantor polisi. Selang nafas dingin dari ruangan tahanan mengingatkanku pada lelah yang bertahun-tahun. Mereka menulis pernyataan, mengambil foto, memeriksa dokumen yang aku serahkan. Akta lahir, surat kuasa perwalian yang sederhana. Dan kemudian ada seorang pengacara dengan setelan mahal di televisi. Namanya terdengar asing ketika awalnya disebut di berita, Santiago Ledesma. Ia muncul di layar dengan nada yang diatur, menyebutku penculik, dan mengatakan Veronica sedang berjuang untuk mendapatkan kembali anak-anaknya. Ada fotonya, Veronica, di antara headline. Wajahnya tampak pucat, matanya berkaca-kaca, dan di bawahnya ada kata-kata yang mengklaim luka dan kehilangan. Aku tahu bagaimana kamera bekerja. Kadang topeng menangis lebih berbicara daripada kenyataan. Di ruang tahanan, aku mengalami rasa yang tak kumiliki kata untuk menggambarkannya. Campuran kemarahan, malu, dan rasa tidak adil yang menghidupkan semangat yang seharusnya padam. Aku bukan anak muda, tubuhku tidak lagi tahan banyak pukulan. Aku pernah dipukul saat demonstrasi muda. Aku tahu merasakan nyeri bukan ukuran kebenaran. Seorang petugas menekan sesuatu di punggung lenganku. Sebuah sensasi listrik kecil membuat badanku melompat. Mereka menyebut itu prosedur. Aku menahan nafas. Aku ingat tangan Valeria yang kecil menjahitkan botol minum ke kantung jaket kami ketika ia masih balita. Tangan yang kukatakan akan kukasih perlindungan seumur hidup. Mereka mungkin berhasil merenggut kebebasan di hari itu, tetapi mereka belum merenggut kebenaran.
Pagi setelah penangkapan, berita-berita penuh. Kamera-kamera mengelilingi rumah. Ledesma menuliskan narasi. Ayah yang bertanggung jawab menyerahkan anaknya, sekarang berjuang untuk merebut kembali 3 anak yang telah lama ditinggalkan. Aku tahu apa yang membuat tuduhan itu tampak masuk akal bagi beberapa orang. Fakta bahwa Veronica pernah pergi. Tapi ada kisah di balik itu yang tak mereka liput. Kenapa perempuan muda itu pergi? Apa yang membuatnya berkata, jaga mereka? Dan mengapa aku, seorang lelaki tua, memikul beban itu sampai hari ini? Kilas balik datang tiba-tiba, seperti foto terlipat yang muncul di bawah lampu. Aku mengingat saat Veronica memasuki rumah itu 10 tahun lalu. Mata penuh keputusasaan. Aku melihat kembali mobil tua yang dia tinggalkan, kunci yang jatuh di meja, dan sebuah keputusan yang dibuat dalam kelelahan dan ketakutan. Dia bilang dia tak bisa lagi. Tidak ada drama, tidak ada sumpah, hanya 2 kata yang merobek. Tolong, kakek. Aku mengambil keputusan secepat pikiran yang sudah terbiasa mengambil keputusan sulit. Aku tidak tahu apakah aku negarawan, bodoh, atau orang paling penuh kasih. Aku tahu hanya satu hal, anak-anak itu butuh atap, makanan, seseorang yang akan mengantarkan mereka ke sekolah ketika hujan. Selama 10 tahun itu aku mengerti hal-hal kecil, bagaimana menyelimuti Leandro yang menggigil dengan susah payah, bagaimana menyiapkan madu hangat untuk Valeria ketika suaranya pecah karena latihan biola, bagaimana selalu memeriksa saku Matteo untuk memastikan tidak ada snack kacang yang terjatuh. Aku berjuang bukan untuk pujian. Aku berjuang karena cinta itu seperti batu yang selalu kukerjakan hingga halus. Aku mengerti bahwa cinta bukanlah kata yang mudah bagi orang yang menonton dari kejauhan dan membuat headline. Ketika berita menuduhku, masyarakat terbelah. Ada tetangga yang selalu menyapa di pasar dan menaruh makanan di ambang pintu yang kemudian menatapku seperti melihat sesuatu yang kotor. Ada yang berdiri di samping pagar, matanya penuh dengan asa bahwa kebenaran akan terungkap. Anak-anak itu, Leandro yang melindungi, Valeria yang diam, mendapati kamar mereka disisir oleh orang-orang yang menulis cerita yang bukan kita. Di penjara aku menulis. Kata-kata adalah benda yang kurawat. Mereka menjadi jendela kecil untuk anak-anak melihat bahwa ada alasan di balik semua kebingungan ini. Aku mengirim pesan singkat pada satu orang yang kubilang akan menolong jika segala sesuatunya menjadi gelap. Basilio, dipanggil Vasco. Pernah kami bekerja bersama di masa lalu. Ia bukan lagi detektif resmi, tapi ia mempunyai cara berjalan di antara dokumen tua dan lembar pembayaran yang dibuat untuk mengungkapkan kebenaran. Ia pernah membantuku ketika seseorang mengklaim bahwa aku mengambil sebuah barang yang bukan milikku. Ia punya mata yang tak tertipu oleh tampilan. Vasco datang dengan sepatu yang berdebu dan senyum setengah sinis. Ia melihat keadaan dengan cepat seperti ia membaca koran tua. Tak usah panik, Memo, bisiknya di sela-sela pagar sebelum kami dipisahkan kembali. Ia selalu memakai topi tua itu. Topi yang membuatnya terlihat seperti tersesat dari masa lalu. Ia menanyakan detail yang generik. Siapa yang biasa mengirimkan uang kepada Veronica? Adakah pemberian terbaru yang kami terima? Ada tidaknya surat atau dokumen yang ditinggalkan? Kira-kira begitulah awalnya. Sementara itu, keluarga kami menjadi headline. Televisi menayangkan potongan-potongan video kecil dari masa lalu yang mereka susun seperti teka-teki. Foto bayi yang ditinggalkan, dot yang ditempatkan di atas meja, suaraku yang dipotong sedemikian rupa. Mereka tidak menayangkan malam-malam ketika aku merunduk di dekat jendela sambil menahan tangis agar anak-anak tidak mendengar. Mereka tidak menayangkan juga keringat yang jatuh ketika aku mendorong motor trukku yang lama di jalan menanjak demi mengantar Vanessa. Itu nama mantan, ke stasiun kerja malam. Kisah yang paling disukai media adalah yang singkat, dan narasi yang singkat itu adalah aku sebagai pembaca keluarga, bukan penjaga. Tekanan hukum datang, sebuah tuntutan. Kata-kata keras di kertas yang membuatku pusing. Nama-nama besar, pengacara berambut rapi, biaya-biaya yang membuat gigi gemetar. Mereka menyoroti sebuah kemungkinan motif, warisan. Mereka menyiratkan bahwa adanya uang besar di latar belakang membuat semuanya menjadi permainan politik dan finansial. Aku tidak akan berbohong, ketika berita itu mulai berbicara tentang warisan, aku merasakan denyut panik. Warisan adalah hal yang sulit. Itu bisa menempatkan cinta di bawah bayang-bayang mata uang. Dari balik jeruji, aku berusaha menjaga kepala tetap dingin. Aku tidak ingin anak-anak melihat kakek mereka runtuh. Leandro mengambil peran yang tidak seharusnya ia pegang di usia 17 itu. Ia menjadi benteng, menghibur Valeria, memastikan obat Matteo tidak tercampur. Ia melakukan panggilan-panggilan, menenangkan orang di hotel tempat mereka menempatkan anak-anak selama proses hukum berlangsung. Aku tahu ia marah, kemarahan itu menghangus, namun di dalamnya aku juga melihat kebijaksanaan. Ia merekam, menyimpan barang-barang, dan mencoba mencatat setiap nama, setiap tanggal yang mungkin membuat kita keluar dari kawat perang ini. Satu sore ketika malam mulai menutup kota, aku mendapat telepon dari Vasco. Suaranya berat, tetapi ada getar kegembiraan yang tipis di baliknya. Aku menemukan sesuatu, katanya. Aku menahan napas.
Vasco tidak pernah memakai kata-kata besar kecuali dia menemui sesuatu yang penting. Ia menceritakan bahwa ia menemukan aliran dana yang masuk ke rekening yang terkait dengan nama yang lama dan jarang dipakai. Sebuah perwalian katanya, bukan transaksi acak. Ia menyebut fideikommiso, kata yang membuatku harus mengulang di kepala untuk memastikan aku benar mengerti. Sebuah pengaturan keuangan yang membatasi bagaimana uang itu dipakai. Jalan cerita itu membentang jauh ke belakang, pada seorang pria yang meninggalkan banyak hal dan sedikit jejak. Ada amplop, Vasco menambahkan akhirnya. Ia menyebut warnanya dengan senyum samar. Warna mustard katanya, sebuah lelucon, karena amplop itu tampak sederhana, sementara isinya bisa mengubah permainan. Ia tak menyebut titil yang menuduh, itu bukan tugasnya sekarang. Ia hanya memberi potongan yang cukup untuk membuat rencana. Aku teringat akan kertas-kertas tua yang pernah kulihat di sebuah kotak di bawah tempat tidur Veronica 10 tahun yang lalu. Aku tidak membuka semuanya, karena aku pikir itu urusannya. Sekarang, gambaran itu seperti masa lalu yang lambat muncul kembali. Sebuah rumah tangga yang terbengkalai, dokumen-dokumen yang dilipat, keputusan yang diambil di tengah malam. Vasco menyarankan untuk menunggu. Jangan bertindak gegabah, katanya. Biarkan aku menelusuri lebih dalam memo. Ini bukan hanya tentang kita atau Veronica. Ada orang yang di balik meja yang ingin sesuatu. Aku merasa tubuhku menegang. Di rumah, di kamar yang pernah penuh tawa, Leandro sedang menulis catatan kecil, daftar nama saksi potensial, detail telepon, notifikasi dari pengacara pembela kami, Bruno, yang suaranya tenang namun jelas menunjukkan fokus yang nyata. Bruno bilang agar aku jangan menandatangani apapun tanpa menelitinya. Dia bilang agar aku tetap di penjara dengan kepala tegak, karena orang akan melihat kerapuhan dan mengartikannya sebagai kesalahan. Ia berpesan agar setiap kata kita dikumpulkan, bahwa kebenaran juga membutuhkan pembuktian tertulis. Sore itu aku memikirkan tentang pilihan Veronica dulu, tentang bagaimana seorang gadis muda bisa memutuskan untuk pergi, dan bagaimana keputusan itu mengubah kehidupan kami. Aku tidak membencinya, ada cinta yang rumit, tapi aku juga merasakan kekecewaan yang dalam, bukan pada seorang ibu semata, melainkan pada sistem yang memungkinkan orang-orang merasa uang lebih berharga daripada anak. Ada bisik-bisik tentang sebuah mobil mewah yang pernah ia terima, sesuatu yang membuat beberapa orang menduga bahwa hak asuh bisa dibeli. Tuduhan itu menggeliat di antara pembicaraan asongan di kafe dan judul-judul koran. Kepolisian melakukan pemeriksaan rumah dengan daftar yang tak pernah ku ketahui ada. Dokter, notaris, lembar pembayaran. Mereka mengambil beberapa dokumen. Aku bertanya pada mereka apakah aku bisa memastikan bahwa barang-barang pribadi anak-anak tidak dibuka, dan seorang petugas tersenyum datar, sebuah senyum yang mengecilkan keributan moralku. Di tengah itu, Leandro mencoba untuk menyusun informasi agar kami tidak kehilangan arah. Satu malam ketika semua sepi, aku menutup mata dan melihat masa-masa kecil mereka. Valeria kecil yang memainkan biola dari kotak kardus, Matthew yang tertidur dengan jaket kotor, Leandro yang menutupi tubuh kecil Valeria ketika hujan deras menimpa atap. Aku merasakan berat di dada bukan karena tuduhan, tapi karena kekhawatiran paling murni. Apakah anak-anak ini akan menyimpan ingatan bahwa cinta sejati adalah keamanan, ataukah mereka akan tumbuh memandang keluarga sebagai sesuatu yang bisa diperebutkan? Vasco menghubungi lagi dengan suara yang lebih lincah. Ia bilang ada catatan transfer yang menimbulkan tanda tanya, seorang perantara yang menjadi pintu antara warisan dan tangan yang tidak pernah kita ketahui. Ia berkata bahwa amplop mustard itu mungkin bukan hanya surat biasa, mungkin ada perjanjian yang menjelaskan mengapa Veronica pernah memilih untuk pergi. Kalau itu benar, ia berkata pelan, kamu harus bersiap. Mereka akan mencoba membalikan cerita ini ke meja publik. Aku menjawab dengan suara serak, kami sudah hidup di atas meja publik, Vasco. Ia tertawa kecil, namun di ujung suara itu aku mendengar sesuatu seperti merinding, bahaya yang lebih dalam. Seiring waktu terus berjalan, tekanan bertambah. Nomor teleponku berubah menjadi daftar panggilan masuk yang menanyakan hal hampir sama. Apakah benar saya penculik? Siapa yang memberikan izin untuk membiarkan anak-anak hidup di rumah ini? Aku ingin menjawab panjang lebar, menceritakan semua hal tentang 10 tahun yang penuh luka dan tawa. Tetapi kata-kata itu tak mungkin dimuat dalam bingkai berita 1 menit. Keesokan harinya, aku mendapatkan surat dari Bruno, pengacara yang memilih untuk berdiri di sisi kami. Ia menulis ringkasan kasus singkat, ada dokumen yang perlu diamankan, ada saksi yang perlu dilindungi, ada kemungkinan pihak lawan akan menuduh motivasi finansial. Ia menyarankan agar anak-anak tidak diwawancarai di depan umum, bahwa kita harus menjaga kesejahteraan mereka di atas kebutuhan untuk membela diri di depan kamera. Saran yang sederhana, namun penuh kebijaksanaan.
Leandro menatap surat itu dengan mata yang memancarkan tanggung jawab. Ia menghubungi hotel tempat anak-anak menginap dan meminta mereka untuk tidak mengizinkan wartawan dekat. Di tengah kebingungan itu, sebuah kabar kecil masuk. Ada foto lama bayi yang ditinggalkan di depan rumah tepian kota. Fotonya dikirim oleh seseorang yang tidak dikenal. Foto itu adalah bukti kecil dari sejarah yang kami pegang. Mereka menyertai potongan itu di televisi, menyusunnya menjadi jalan cerita yang menguntungkan pihak Veronica. Aku tahu foto itu dari album lama. Dalam foto itu, ada dot plastik kecil yang hampir hilang warnanya, pacifier yang kubilang tadi. Mengapa foto itu sekarang dipakai untuk menuduh saya? Karena orang yang menulis narasi ini memilih potongan yang paling mudah dimengerti. Di balik pesta headline, Vasco bekerja tanpa henti. Ia menemui seorang pegawai bank lama yang kuliah bersama ayah tersohor di kota itu. Ia memeriksa ledger yang sedikit kusam. Ia menelusuri perjanjian yang dibuat bertahun-tahun lalu di sebuah kantor notaris yang bau tinta. Ia menemukan sebuah nama perantara, sebuah alamat email yang sudah tidak terpakai, dan sebuah kop surat yang jamak. Semua itu seperti potongan teka-teki yang belum selesai. Beri aku beberapa hari, katanya. Aku akan mengetahui apakah amplop mustard itu benar-benar kunci yang kita cari. Saat aku menunggu, dunia di luar tampak semakin asing. Tetangga yang dulu menyapa dengan roti di tangan, kini menatapku seperti sebuah objek berita. Anak-anak, mereka berusaha menjalani hari-hari normal. Sekolah, latihan, asma yang disembunyikan agar tidak menjadi headline. Valeria bermain biola di kamar kecil yang dulu penuh tawa. Tetapi suaranya mengandung getar yang lebih berat sekarang. Matteo belajar di balik selimut, menghitung napasnya sebelum berlatih untuk mengurangi panik. Leandro mengatur segala sesuatu seperti seorang kapal yang bocor, bertekad untuk tidak membiarkan kapal itu tenggelam. Suatu sore, ketika matahari turun, Vasco datang ke rumah dengan langkah cepat. Ia membawa sebuah amplop. Warnanya memang tidak mencolok, sebuah kopi coklat keemasan, sedikit berminyak, seperti amplop yang pernah dipakai untuk menyimpan rahasia. Ia meletakkannya di meja, menatapku dan hanya berkata satu kalimat, "Baca ini ketika kau sendiri." Aku mengangguk, tangan sedikit gemetar. Di dalam amplop itu ada beberapa halaman kertas yang kusam, ada cap notaris yang samar, dan sebuah tanda tangan yang mungkin tidak asing lagi bagi sebagian orang. Aku tidak membuka semuanya di depan anak-anak. Aku menyimpannya di dompetku, dekat dengan foto keluarga yang kuselipkan. Ada sesuatu tentang kertas itu yang membuat segala sesuatunya terasa nyata, bukan lagi hanya bisik-bisik. Malam itu aku duduk di bangku dapur. Lampu di luar meredup, dan anak-anak tidur di kamar mereka yang sekarang terasa sepi. Televisi menampilkan ulang klip yang sama, kata-kata yang sama, wajah yang sama. Aku mengingat kembali mengapa dulu aku bilang iya ketika Veronica meletakkan dot itu di tanganku. Karena cinta tidak menuntut kepastian, cinta menuntut keberanian. Aku menutup mata dan merasakan berat tanggung jawab. Namun ada juga rasa lega kecil. Saat kau tahu kebenaran berada di suatu tempat, kau memiliki peta, meski peta itu belum lengkap. Keheningan malam itu dipecahkan oleh suara telepon. Bruno di seberang berkata bahwa kita harus bersiap untuk menghadapi serangan hukum. Ledesma sedang membentuk narasi, dan pers akan menjadi medan pertempuran. Vasco mengatakan amplop yang ia temukan mengarah pada kemungkinan perjanjian lama. Sebuah dokumen yang jika diverifikasi, dapat menjelaskan motif sebenarnya dari klaim Veronica. Ia berkata bahwa ia akan mencoba mendapatkan salinan resmi, tapi itu berarti memasuki wilayah berbahaya. Ada orang yang tidak ingin dokumen itu muncul. Aku merasa ada sesuatu yang berputar semakin cepat. Siang yang tenang yang berakhir dengan pintu rumah yang terbuka paksa, kini berubah menjadi pusaran kasus yang lebih besar. Leandro datang menepuk pundakku. Matanya menahan letupan emosi yang tidak boleh ia lepaskan. "Kakek, kita harus siap," katanya. Aku memandangnya. Di wajahnya ada kelelahan dan tekad yang membuat dadaku sesak. Kita belum tahu apa yang akan terjadi. Kita belum tahu apakah amplop itu akan menjadi keselamatan atau justru membuka lebih banyak luka. Lalu ketika lampu-lampu kota mulai padam satu persatu, Vasco menghubungi lagi. Suaranya tegas. Aku menemukan nama pejabat yang menandatangani beberapa dokumen itu. Ada sebuah kantor notaris lama yang mungkin menyimpan salinan. Besok aku akan ke sana, dan kita akan melihat apakah itu benar-benar apa yang kita harapkan. Aku menutup telepon dengan tangan yang gemetar sedikit. Pikiranku penuh dengan gambar. Amplop mustard di meja dapur, 3 piring yang belum tersentuh, dan headline yang menunggu untuk menenggelamkan semuanya jika kita gagal. Aku tidur sedikit malam itu, tetapi mimpiku dipenuhi suara pintu yang diketuk. Pintu yang mengingatkanku bahwa kita berdiri di ambang pertanyaan besar. Aku tahu satu hal, aku tak akan membiarkan anak-anakku hilang oleh kata-kata di surat kabar. Mereka bukan tajuk utama, mereka hidup. Ketika fajar mulai memecah gelap, aku merasa segar sekaligus lelah.
Aku menatap foto-foto lama di meja. Ada foto Veronica kecil, ada foto anak-anak ketika pertama kali tiba di rumah. Di pojok ada dot kecil yang warnanya memudar. Kami bersiap untuk hari yang mungkin akan mengubah segalanya. Leandro mengemas beberapa dokumen, Valeria memeriksa senarnya, dan Matteo menaruh inhalernya di saku. Di luar kami bisa melihat mobil polisi yang lalu lalang, seperti bayangan yang tak habis-habisnya mengintai. Di dalam kami memegang sesuatu yang belum sepenuhnya kami pahami, sebuah amplop dengan warna sederhana, dan sebuah janji untuk membela apa yang benar. Ketika kami bersiap untuk menghadapi hari baru, telepon berbunyi lagi. Vasco suaranya lebih pelan dari biasanya. Memo, katanya, ada hal yang lebih dari sekadar amplop. Aku menemukan transaksi yang mengarah ke nama yang sama dengan notaris itu, beberapa nomor rekening yang tak jelas. Ini bukan hanya urusan kita, ini terkait dengan kekuatan yang lebih besar. Ada jeda sejenak sebelum ia menambahkan, jika kita melakukan ini, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Aku menatap keluar jendela, melihat matahari yang baru terbit menyorot atap rumah. Anak-anak tidur, tetapi aku tahu bahwa tidur mereka rapuh. Pagi itu aku membuka mataku, merasakan sesuatu yang menggantung di udara, ketegangan yang manis sekaligus getir. Aku tidak tahu apa yang akan kami temukan di notaris tua esok hari. Aku hanya tahu bahwa aku sudah memilih jalan ini. Aku sudah memilih untuk melindungi, untuk tetap berada di samping mereka, bahkan ketika dunia menuduh. Di depan rumah, seorang wartawan menunggu. Di meja kecil di sampingnya, tertulis pertanyaan-pertanyaan yang tak ada habisnya. Namun di dalam rumah itu, ada sebuah amplop berwarna mustard yang menjadi kunci pertama dari jalan panjang yang kami harus tempuh. Kami tidak tahu seberapa jauh ia akan membuka pintu. Kami hanya tahu satu hal, tidak ada yang bisa mengambil 10 tahun yang telah kupenuhi dengan pagi-pagi berhambar. Kami tidak akan membiarkan suara-suara luar menulis ulang sejarah kami tanpa perlawanan. Jika cerita ini menyentuhmu, tetaplah bersama sampai akhir. Like video ini, subscribe, dan tulis di komentar dari mana kamu menonton. Ini bukan hanya soal kami, ini soal banyak keluarga yang pernah berada di antara cinta dan tuduhan. Dengan hal itu, hari mulai bergerak. Vasco berjanji akan mengajukan permintaan untuk melihat salinan resmi. Bruno mengatur jalur hukum defensif, Leandro menata segala yang dia bisa. Aku mengambil napas panjang, merasakan setiap ototku tegang sekaligus siap. Kunci pertama sudah di meja, sebuah amplop. Pintu lain ada di depan, sebuah kantor notaris tua yang berdebu, lembar-lembar yang menunggu untuk dibuka, dan kemungkinan bahwa apa yang selama ini dianggap sebagai kebohongan publik ternyata hanyalah cerita yang belum diungkap. Kami melangkah keluar rumah, 3 anak di sampingku, dan di jalan ada bayangan, seorang wanita yang mengangkat kamera, beberapa bisik-bisik, dan di sudut sebuah mobil yang menunggu. Dalam kantongku, amplop itu terasa seperti beban yang hangat dan dingin sekaligus. Kami menuju ke titik awal, bukan hanya untuk membersihkan nama, melainkan untuk memastikan bahwa keadilan melindungi mereka yang tidak bisa bersuara. Saya tahu ini akan sulit, saya tahu ada hal-hal yang lebih besar dari kami. Namun sebelum pintu pengadilan terbuka dan lampu sorot menunjukkan wajah-wajah kami, ada tempat lain yang harus kami masuki dulu. Sebuah ruangan penuh debu dengan rak-rak penuh lembaran-lembaran tua. Di sana, antara jalur kehidupan yang pernah ditinggalkan dan dokumen yang ditandatangani oleh tangan yang tak lagi ada, akan ada jawaban pertama. Vasco menggedor pintu notaris tua, Bruno menunggu di luar, dan kami berdiri di ambang sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Kami belum tahu apakah itu akan menjadi pembebasan atau justru membuka luka lama. Namun satu hal pasti, kami telah memilih untuk tidak menyerah. Notaris tua itu berbau debu dan kertas, seperti perpustakaan yang sudah lama ditinggalkan. Vasco menarik gagang pintu yang berderit, menyelinap di antara rak-rak penuh map kuning dan stempel yang berkarat. Aku berdiri di ambang, merasakan getar di seluruh tubuh, bukan karena ketakutan saja, melainkan karena setiap kali langkah kami menyingkap sesuatu yang tertutup selama bertahun-tahun, mungkin akan berubah menjadi fakta yang tak bisa disangka lagi. Bruno menunggu di luar, wajahnya tenang, jari-jarinya memainkan pena. Ia sudah mengatur segala hal, agar setiap langkah kami bisa tercatat di berkas pengadilan kelak. Ini bukan tentang menjatuhkan siapapun, kata Bruno pelan saat kami masuk. Ini tentang bukti. Kata-kata sederhana itu seperti batu landasan. Aku tahu dia benar. Aku tidak ingin menghancurkan siapapun. Aku ingin melindungi anak-anak itu dari kebohongan. Vasco bergerak cepat, mata kecilnya menyapu rak demi rak. Ia tahu apa yang dicari. Amplop mustard itu bukan sekedar simbol, itu adalah pintu. Ia membuka laci yang berdebu, menarik keluar map yang hampir hancur. Jari-jarinya menyelusuri tanda tangan, tanggal yang pudar, cap-cap yang biasa dipakai notaris. Dan di sana, di antara lembar-lembar yang tampak biasa, ada sejenis perjanjian ringkas, tertutup dalam kalimat yang tidak panjang, tapi bermuatan.
Surat itu menyebutkan sesuatu tentang penyerahan perwalian yang berbunyi seperti perjanjian administratif. Satu pihak menyerahkan tanggung jawab, pihak lain menerima. Ada cap notaris, ada sebuah tanda tangan yang meskipun pudar, bentuknya familiar bagi siapapun yang pernah melihat tinta itu sebelumnya. Aku berdiri di sana dan tidak bisa menahan nafas. Amplop mustard yang kusimpan di dompet, yang kukira hanya gugus kata dari Vasco, tiba-tiba menjadi sepotong kebenaran yang konkret. Vasco mengangkat kepala, menatapku dengan mata yang menantang. Memo, katanya. Ini bukan hanya catatan, ini kunci yang menjelaskan banyak hal. Ini mungkin menjawab bagaimana bisa ada jual-beli atas hak asuh yang mereka klaim terjadi bertahun-tahun lalu. Kata-kata itu seperti palu. Aku menahan diri untuk tidak berteriak. Anak-anak tidak boleh melihat aku runtuh sekarang. Bruno memeriksa dokumen itu dengan teliti, lalu menyarankan untuk mengambil salinan resmi dan memfotokopi setiap halaman. Kita tidak boleh memberi kesempatan kepada mereka untuk mengatakan ini palsu, ujarnya. Vasco setuju. Dia mengatur agar fotokopi itu ditandatangani oleh pegawai notaris dan dicap resmi. Semua harus tertulis, semua harus tercatat. Hari-hari berikutnya adalah ritme yang keras. Bruno mengajukan permintaan legal untuk mendapatkan salinan terverifikasi, Vasco melacak setiap nomor yang muncul dalam dokumen, dan aku berusaha menjadi pusat ketenangan untuk anak-anak. Leandro menanggung beban besar, menjadi identitas protektif yang aku tak lagi mampu memikul sepenuhnya. Ia melangkah di antara hotel tempat mereka tinggal dan kantor pengacara, memegang sebatas tugas yang harus diselesaikan. Jaga obat Matteo, latih Valeria untuk audisi yang akan datang, simpan barang-barang yang bisa menjadi bukti sentimental. Di sela-sela itu, ada malam-malam ketika aku duduk sendiri dan membuka amplop yang kusimpan. Lembar demi lembar kubaca sampai kata-kata menjadi bentuk yang jelas. Ada nama perantara, ada angka yang seolah menempel pada baris teks, ada potongan kalimat yang menjelaskan transaksi, bahwa ada pembayaran yang dilakukan ke akun tertentu, pembayaran yang terhubung dengan sebuah fidusia yang dibentuk beberapa tahun lalu. Aku tidak mengerti semua istilah keuangan itu, tapi aku mengerti satu hal. Uang itu bukan sekadar uang, ia adalah motif. Sementara Vasco bekerja, Ledesma terus memanaskan panggung. Ia muncul di televisi seperti presenter yang piawai membentuk opini. Ia menambah lapisan dramatis pada cerita yang ia buat. Seorang ibu berjuang mendapatkan anaknya kembali. Katanya, matanya tampak sedih, suaranya penuh nuansa. Dan publik makan itu. Tapi ada sesuatu yang bergeser perlahan ketika kami mulai menghadirkan bukti. Salinan notaris, cetak mutasi rekening yang ditemukan Vasco, dan rekaman kecil. Itu yang paling menyakitkan bagi mereka yang berusaha membangun narasi lain. Rekaman itu bukan rekaman panjang, hanya percakapan singkat yang pernah direkam oleh Leandro beberapa waktu lalu, ketika Veronica menelpon seseorang untuk membicarakan kesepakatan dan mobil yang ia terima. Aku tak suka memutar ulang kata-kata ibu anak-anakku, itu memilukan. Namun kebenaran kadang muncul dalam fragmen-fragmen yang tak tercelah. Ketika dokumen-dokumen itu sudah cukup rapi, Bruno mengajukan permohonan kepada kejaksaan agar salinan resmi dibawa ke persidangan. Ledesma, sang penuntut, menerima berkas itu dengan wajah yang tak memperlihatkan banyak emosi. Di ruang pengadilan, ketika paper itu dibacakan, suasana menjadi tegang. Para wartawan memenuhi ruang sidang, telepon menjadi mikrofon yang hidup. Aku berdiri di sana dengan anak-anakku di kursi belakang, merasakan sebuah gelombang yang menyapu, ketakutan, harapan, dan sebuah kepastian kecil. Kebenaran sedang berbicara. Sidang pembacaan dokumen berlangsung seperti drama yang berskala kecil tapi berbobot. Bruno menyusun kronologi. Bagaimana Veronica meninggalkan anak-anak waktu itu, bagaimana ia menaruh dot di tanganku dan meminta agar kujaga mereka, bagaimana ada transaksi yang kemudian menunjukkan adanya peralihan keuangan dan pengaturan fidusia. Ledesma berusaha meredamnya. Tentu, ia menggambar sebuah cerita di mana kepedihan dan penyesalan seorang ibu adalah alasan ia berjuang. Tapi fotokopi notaris itu memiliki cap resmi, tanda tangan, dan yang lebih penting, tanggal serta format yang sesuai protokol. Ketika Bruno meminta agar amplop mustard, dokumen asli, ditunjukkan, ruangan menjadi sunyi. Ledesma berdiri, suaranya kering tetapi penuh profesionalisme. Ia tidak mengabaikan fakta-fakta. Ia mengakui adanya dokumen. Namun tugasnya adalah mengevaluasi motif dan kesejahteraan anak-anak. Kita tidak menghakimi hanya berdasarkan kertas, ujarnya. Anak-anak harus ditempatkan di lingkungan terbaik bagi mereka. Kata-kata yang tepat, namun dalam hati aku tahu pilihan terbaik seharusnya melibatkan yang paling stabil dan penuh kasih, bukan sekedar yang paling glamur di mata publik. Momen yang kami semua tunggu terjadi ketika Bruno meminta agar rekaman yang dipegang Leandro diputar. Ruangan berderet kursi menahan nafas. Saat suara Veronica mengisi udara, ucapan itu bukan pidato yang dirancang untuk menyesatkan. Ia adalah rekaman singkat yang menangkap nada tawar-menawar, bukan curahan hati seorang ibu.
Ia berbicara tentang kesepakatan, tentang pengaturan untuk kepentingan masa depan anak-anak. Kata-kata yang diucapkan dengan nada yang bagi pendengar biasa terasa seperti transaksi. Bukan hanya anak-anak yang terlibat, di dalamnya ada mobil yang disebut, ada angka-angka yang terlontar seolah kebijakan keuangan lebih utama daripada ikatan. Aku menatap Veronica. Di hadapanku, ia tampak rapuh, namun di matanya ada sesuatu yang tak lagi hanya air mata. Ada ketegasan yang membuatnya tampak seperti pemain yang menata naskahnya sendiri. Setelah rekaman itu, beberapa orang di ruang sidang bertanya-tanya apakah ada motif materi yang melatar belakangi keinginannya menuntut kembali hak asuh. Ledesma mencoba merapikan. Semua itu kesalahpahaman, katanya. Ada penderitaan, ada penyesalan. Namun catatan-catatan bank dan cap notaris tidak berbicara bahasa penyesalan. Mereka bicara bahasa perjanjian. Hakim Paredes membaca dengan tenang. Sering aku melihat hakim-hakim sibuk dengan ekspresi yang sulit ditebak. Paredes bukan orang yang memperlihatkan banyak emosi, tetapi matanya tajam ketika ia memeriksa bukti. Ia melihat dari satu dokumen ke dokumen lain, mendengar rekaman, lalu menatap kami, aku, anak-anak, seolah mencari kebenaran yang lebih besar daripada kata-kata. Kita harus memastikan kesejahteraan anak, katanya. Kita harus melihat bukti-bukti ini dalam konteks yang lebih luas. Apa yang terjadi di ruang sidang itu bukan kemenangan spektakuler dalam sekejap. Tidak ada sorak-sorai dramatis, tidak ada adegan film. Ada ketegangan panjang yang perlahan-lahan berubah menjadi pemahaman. Ketika Paredes memerintahkan verifikasi lanjutan atas fidusia yang disebut dalam dokumen, dan ketika notaris yang menandatangani surat itu dipanggil untuk memberikan keterangan, sebuah benang sejarah mulai tampak jelas. Ternyata, ada pengaturan finansial yang memang dibuat, sebuah perwalian yang dirancang untuk mengontrol penggunaan dana tertentu terkait hak asuh dan pendidikan anak. Tetapi yang menjadi titik utama adalah bukan hanya bahwa perwalian itu ada, yang paling penting adalah siapa yang memiliki hak untuk mengaktifkannya, dan apa motif di belakangnya. Di luar ruang sidang, Ledesma berusaha menahan kekecewaan. Ia mencoba mengalihkan perhatian publik dengan menampilkan citra Veronica sebagai ibu yang terluka. Namun begitu bukti-bukti bertambah kuat, kredibilitasnya atau setidaknya narasi yang ia rancang mulai terkikis. Wartawan yang dulu berkerumun di depan rumah kami perlahan bergeser. Beberapa menanyakan detail teknis tentang dokumen, bukan sekedar menyebarkan headline. Aku tidak akan bohong. Selama proses itu ada malam-malam ketika aku merasa lelah sampai hampir rapuh. Tubuhku sakit. Tetapi bukan karena pukulan. Yang melelahkan adalah menahan getaran batin yang mengikuti ketika melihat wajah anak-anakku, mereka yang menjadi pusat pertarungan antara dua dunia. Leandro berdiri tegap, tetapi matanya merah. Ia adalah batu pijakan keluarga saat itu, bertindak seolah dia telah berusia lebih dari umurnya. Valeria sering menutup mata saat namanya muncul di liputan televisi. Aku tahu ia merasa malu, bukan karena dirinya, melainkan karena kenyataan orang dewasa suka memegang cerita mereka seperti alat tukar. Ketika bukti-bukti itu akhirnya mencapai titik yang tidak bisa diabaikan, momentum berubah. Sebuah lembar pengadilan menunjukkan bahwa fidusia itu memang ada, dan bahwa ada transfer dana yang menunjukkan pembelian sebuah kendaraan mewah, mobil yang sebelumnya disebut dalam bisik-bisik berita. Itu bukan bukti utuh atas niat jahat, tetapi cukup untuk mengusik narasi yang dibuat atas dasar empati semata. Lebih dari itu, ada surat kecil, sobre mostasa, yang menyebutkan penyerahan kepengurusan anak-anak dari tangan Veronica ke kakek mereka di suatu titik. Sebuah pernyataan yang ditandatangani dengan istilah yang menunjukkan pemindahan tanggung jawab demi kesejahteraan anak, bukan penjualan hak asuh semata. Surat itu mengikat dua hal, niat untuk melepaskan tanggung jawab dan kewajiban perkembangan anak-anak. Di sesi-sesi penilaian, beberapa saksi dipanggil, pegawaian notaris yang mengesahkan dokumen, pegawai bank yang menjelaskan mekanisme transfer, dan Vasco yang memberikan kronologi penemuan. Semua itu bukan untuk menjatuhkan secara moral, melainkan untuk menjelaskan fakta. Hakim Paredes, dengan gaya yang perlahan dan penuh pertimbangan, akhirnya membuat keputusan yang akan mengubah nasib kami. Ia mengakui peran kami sebagai pengasuh yang sah, menaruh prioritas pada stabilitas emosional anak-anak, dan memberikan kendali atas trust atau fideikommiso kepada pihak yang menurut pengadilan mampu mengelolanya demi kepentingan anak. Dalam hal ini, aku dengan pengawasan fiduciary yang ditunjuk. Ia menekankan bahwa dana tersebut harus dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari anak-anak, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu bukan kemenangan, teman-teman. Itu adalah pengakuan terhadap kenyataan yang telah kami jalani selama 10 tahun. Keputusan itu tidak menghapus rasa sakit. Putusan juga menetapkan bahwa proses administrasi fidusia mesti dipantau, dan ada batasan yang jelas agar tidak ada eksploitasi. Bruno menandatangani dokumen-dokumen administrasi, dan aku menandatangani satu persetujuan sederhana dengan tangan yang gemetar. Hukum telah berbicara. Ia tidak memberi slogan-slogan heroik, melainkan arahan yang jelas. Perlindungan anak-anak adalah prioritas, dan uang harus diarahkan ke tujuan itu. Aku merasa lega, bukan karena ada keuntungan materi, tetapi karena hakikat kesejahteraan anak-anak itu kembali. Setelah persidangan, reaksi publik bercampur.
Sebagian orang mulai menanyakan bagaimana berita awal bisa begitu cepat membentuk opini. Ledesma yang dulu menguasai headline, kini terlihat terguncang. Veronica, di sisi lain, memilih diam. Ia menatapku sekali dengan mata yang kosong, lalu pergi. Aku tidak mencari konfrontasi. Aku tidak ingin anak-anak melihat perkelahian antara orang dewasa sebagai hiburan. Aku ingin mereka melihat bahwa konflik dapat diakhiri dengan cara yang memberi rasa aman kepada mereka. Malam itu, setelah semua berkas ditandatangani dan semua kata-kata hukum dijatuhkan, kami duduk di rumah. Rumah yang telah melihat 10 tahun makanan sederhana, latihan biola, buku-buku yang menumpuk di meja dapur. Valeria memeluk biolanya, Leandro menata semua dokumen di meja kecil, dan Matteo tertawa kecil saat ia menemukan sebuah kacang plastik dari mainannya. Satu hal yang selalu membuatku waspada karena alerginya. Kami tertawa kecil, tidak gaduh, seperti orang yang baru saja melewati badai dan menemukan atap yang masih utuh. Perlahan, rencana baru mulai dirajut. Fidusia itu, yang sekarang berada di bawah pengawasan, akan dikelola dengan transparansi. Bruno dan seorang penasehat keuangan yang ditugaskan oleh pengadilan membuat rencana pengelolaan. Dana fokus pada pendidikan tinggi anak, perawatan medis, dan kebutuhan mutlak lainnya. Bukan segalanya, bukan puluhan hal yang membuat kita lupa pada esensi. Kami memutuskan untuk menggunakan sebagian kecil untuk memulai hidup baru yang lebih aman. Tidak untuk mewah, tetapi untuk mobilitas dan kebersamaan. Sebagian besar diarahkan ke rekening yang tidak bisa diakses seenaknya, karena kami tahu bahwa godaan tak pernah berakhir. Keputusan sederhana membuat kami mengambil langkah yang aneh bagi sebagian orang, menjual rumah yang telah menjadi benteng kami dan membeli sebuah motorhome. Bukan karena kami ingin jauh dari kenangan, melainkan karena kami ingin membawa rumah kemana saja anak-anak perlu berada. Motorhome itu kecil, namun hangat. Ada ruang untuk biola Valeria, ada kompartemen aman untuk obat Matteo, dan ada ruang untuk Leandro menyusun rencana masa depannya. Saat kami memasukkan barang-barang ke sana, kusadari ini adalah simbol, bukan pelarian, melainkan pilihan untuk memulai ulang tanpa beban masa lalu yang menempel di tembok. Malam pertama di motorhome terasa seperti perjalanan kecil menuju kebebasan. Kami berhenti di sebuah tempat kecil di pinggir danau, menyalakan api unggun kecil, dan duduk membentuk lingkaran. Api memecah kegelapan, memantulkan wajah-wajah yang lelah namun damai. Aku menatap anak-anakku, Leandro yang kini hampir menjadi pria, Valeria yang suaranya tetap halus meskipun ada bekas luka malu, dan Matteo yang tertidur nyenyak dengan inhaler yang dekat di saku. Di sekeliling kami, suara air kecil memecah senja. Bau kayu bakar mengingatkan pada masa kecil yang sederhana. Bukan masa kekayaan, tetapi masa di mana kebersamaan adalah harta. "Kenapa kita harus pergi?" tanya Valeria suatu malam, menatap api. Suaranya tipis, bukan curiga, lebih seperti seorang anak yang ingin memahami alasan dewasa. "Karena rumah baru kita adalah tempat kita bisa berkumpul tanpa wartawan mengetuk pintu," jawabku. Suara itu keluar kasar, namun tulus. Leandro mengangguk. Ia menatapku dengan mata yang penuh arti. "Kakek, kita akan baik-baik saja. Kita sudah punya semuanya yang penting." Aku ingin mempercayainya tanpa syarat, tetapi ada perasaan lembut di hatiku, bahwa memang, setelah ribuan hari menahan, setelah perlindungan yang tak kenal lelah, kita layak mendapatkan sebuah titik di mana kita bisa bernafas. Beberapa minggu setelah kita mulai hidup di motorhome, orang-orang mulai pergi, dan kehidupan kembali normal dengan versi yang lebih sunyi. Wartawan menemukan kabar lain yang lebih sensasional, dan media sosial sibuk dengan cerita baru. Kami bukan lagi topik utama. Itu suasana yang kubutuhkan. Aku menghabiskan waktu memperbaiki kursi tua motorhome, mengajarkan Leandro cara menyalakan kompor gas dengan aman, membantu Valeria mengencangkan senar biolanya di bawah lampu kecil, menata obat Matteo di tempat yang mudah dijangkau. Ada juga momen rapuh, ketika Veronica muncul sekali. Ia berdiri di tepi api unggun, wajahnya pucat seperti bulan. Tidak ada drama, hanya beberapa langkah ragu. Anak-anak menatapnya, Leandro menegang, tetapi aku mengangkat tangan agar ia tenang. "Aku tidak sedang mencari konfrontasi," kata Veronica akhirnya. "Aku ingin melihat mereka." Aku melihat mata anak-anakku yang menimbang. Mereka bukan anak-anak kecil lagi yang otomatis berlari ke pelukan ibu yang kembali. Mereka memiliki memori, luka, dan juga rasa kasih yang rumit. Keputusan mereka untuk mendekat atau tidak adalah keputusan paling penting yang bisa dibuat oleh seseorang yang pernah menjadi pusat hidup mereka. Mereka perlu waktu, dan itu adalah hal yang orang dewasa harus hormati. Percakapan itu singkat. Tidak ada pelukan dramatis, tidak ada pengakuan penuh.
Ada percakapan yang tenang tentang pengaturan kunjungan yang adil, tentang bagaimana dana perwalian akan digunakan, dan tentang janji yang tak akan lagi dimasukkan dalam headline. Veronica tidak menuntut hal-hal provokatif. Ia tampak lebih kecil sekarang, seperti seseorang yang menyadari bahwa hidupnya telah kehilangan keseimbangan. Aku tidak mencari balas budi, aku mencari dialog untuk anak-anak. Mereka akan memutuskan bagaimana jalannya hubungan dengan ibunya kelak, bukan kami yang memaksakan. Waktu berlalu, sekolah dimulai lagi, latihan musik berjalan, dan Leandro mulai merencanakan kuliah. Valeria melanjutkan audisi, menerima beasiswa kecil untuk kursus musik yang membuat wajahnya bercahaya. Matteo, yang selalu berjuang dengan alergi, kini memiliki rencana kesehatan yang teratur. Ia belajar tentang batas-batasnya tanpa membuatnya merasa berbeda. Fidusia itu memberi stabilitas, bukan solusi instan. Aku mengerti bahwa uang tidak menutup semua luka, tapi ia memberi jaring pengaman yang memungkinkan kita fokus pada pemulihan. Aku simpan amplop mustard itu di laci kecil motorhome, di antara foto-foto keluarga dan beberapa kertas hukum. Amplop itu tetap menjadi pengingat bahwa ada momen ketika kebenaran bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana. Namun yang paling penting bukanlah amplop atau dokumen. Yang paling penting adalah pilihan kita. Pilihan untuk menjaga anak-anak, untuk memprioritaskan kebahagiaan mereka, untuk merawat mereka tanpa memandang betapa beratnya harga yang harus dibayar. Kadang-kadang aku berjalan pada pagi yang dingin, ke tepi danau, menatap kabut yang menggulung perlahan. Aku memikirkan betapa anehnya hidup ini, dari pagi yang sederhana ketika aku menggoreng telur, hingga hari ketika pintu rumah meledak dan aku diberi label yang tidak adil. Pengadilan telah memberikan putusan, tetapi kehidupan nyata adalah pekerjaan harian, memberi makan, mencuci, menjaga agar inhaler tidak lupa, mengantar ke pelajaran biola, mengobati luka-luka kecil. Itu adalah pekerjaan yang tak ada di headline, namun itulah yang membentuk jiwa anak-anak. Suatu malam di tepi api unggun, aku menarik gitar tua yang masih aku simpan dari masa muda. Suaraku serak, napasku tidak seperti dulu, tetapi anak-anak mendengarkan. Mereka tertawa pada lagu-lagu lama yang aku mainkan setengah salah, setengah benar. Di mata mereka aku bukan lagi berita, bukan lagi terdakwa. Aku hanya kakek yang mencoba membuat dunia kecil mereka hangat. Itu lebih dari cukup. Dalam beberapa bulan, hubungan kami dengan Veronica berubah secara lambat. Kami menetapkan kunjungan yang teratur, dibimbing oleh peraturan yang adil, bukan karena undang-undang yang memerintah kami, tapi karena ada suatu pengakuan bahwa anak-anak butuh kedua sisi keluarga dalam cara yang stabil dan aman. Itu bukan akta pengampunan penuh, itu adalah jalan menuju pemulihan. Aku tidak memaksa emosi, aku hanya memastikan anak-anak tahu bahwa cinta kami untuk mereka tidak akan pernah dipertanyakan lagi. Ketika aku menutup mata di suatu malam dan mendengar napas anak-anakku yang merata di motorhome, aku merasa ada damai yang sederhana. Bukan kemenangan besar dan riuh, bukan pembalasan spektakuler. Hanya kehidupan yang ditata ulang untuk melindungi yang paling rentan. Anak-anak yang telah mempercayakan masa kecil mereka kepada seorang kakek yang bersedia mengorbankan segalanya. Kisah kami berakhir bukan dengan pesta, tetapi dengan sebuah keputusan kecil setiap hari. Memasak bersama di dapur kecil motorhome, menata buku-buku Valeria, memeriksa inhaler Matteo, membongkar dokumen untuk membayar uang sekolah Leandro. Ada pekerjaan administratif yang harus dilakukan, tentu saja. Laporan fidusia yang diajukan setiap tahun, pertemuan dengan penasihat, bukti penggunaan dana. Itu bukanlah akhir cerita, melainkan komitmen yang terus berlangsung. Jika ada satu pelajaran yang aku pegang erat, itu adalah bahwa keluarga tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Kadang ia muncul dalam tindakan sehari-hari, membuat selimut ketika suhu turun, mendengarkan lagu yang sama, memastikan obat selalu ada. Itu bukan garis keturunan semata, itu pilihan. Dan pilihan itu untuk tinggal, untuk merawat, untuk bertahan di saat orang lain memilih pergi. Itulah yang menandai apa arti menjadi keluarga. Aku menulis ini bukan untuk mencari simpati, bukan untuk menunjukkan kehebatan. Aku menulis karena aku tahu ada banyak keluarga yang pernah atau akan mengalami hal serupa. Pilihan untuk merawat ketika orang yang seharusnya hadir memilih pergi, tuduhan yang mengikis nama baik, dan perjuangan panjang untuk memulihkan kehidupan anak-anak. Jika cerita kami bisa memberi satu hal, semoga itu adalah keberanian. Keberanian untuk membela yang lemah, keberanian untuk mencari bukti, dan keberanian untuk memulai ulang ketika keadaan memungkinkan. Di akhir cerita ini, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang berdiri bersama kami. Bruno yang tak kenal lelah, Vasco yang tidak pernah berhenti mencari, dan Leandro yang tumbuh menjadi pria muda yang hebat. Aku juga ingin mengatakan kepada anak-anakku, ingatlah selalu bahwa cinta tidak diukur oleh kata, tapi oleh kebiasaan. Kita memilih satu sama lain setiap hari. Jika kisah ini menyentuh hatimu,
tolong dukung channel ini. Like dan subscribe. Dan tinggalkan komentar, tulis dari mana kamu menonton. Cerita seperti ini bukan hanya milik kami. Mungkin di luar sana ada seseorang yang sedang berjuang dalam bayang-bayang tuduhan dan membutuhkan penguatan. Bagikan dan biarkan pesan bahwa keluarga adalah pilihan. Pilihan yang kadang butuh keberanian untuk dipertahankan.